Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah kembali lagi di Mutiara Hati bersama saya Samsul yang insya Allah akan membersamai pemirsa M2 TV dan Kompas TV serta pendengar setia Mujahidin FM dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita bersama Ustadz Ma'ruf Zahran. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Ustadz kali ini gitu Ustadz, kita akan membahas terkait apa nih Ustadz? Hakikat puasa. Hakikat puasa. Nah, pemirsa untuk TV dan juga pendengar setia Mujahidin dan Kompas TV, tentunya kita akan membahas terkait dengan hakikat puasa. Seperti apa sebenarnya hakikat puasa? Mungkin kita pernah mendengar tapi tidak tahu nih mengimplementasikannya bagaimana. Mungkin lebih jelasnya kita dengarkan pemaparan dari Ustadz Ma'ruf Zahran. Tafadhal Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'da. Sekarang kita berada di hari-hari bulan suci Ramadan, tentu lebih bersemangat dan menjaga spiritualitas kita semakin kuat, semakin tegar dalam latihan-latihan dalam riyadhah dan mujahadah ini. Puasa itu dari bahasa Sanskerta. Oh, Ya, sedangkan dalam bahasa Arab puasa itu adalah saum so. atau siam. Kedua-duanya memiliki makna pengendalian diri. Oh, jadi Nah, pengendalian diri ini dalam bentuk tidak makan, tidak minum, dan tidak bersetubuh di siang hari. Karena tiga sifat ini sangat mudah diboncengi oleh iblis, oleh persekutuannya, para syaitan untuk menggoda manusia dengan makan, minum, dan bersetubuh. Tiga ini kan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya biologis. Kebutuhan biologis ini kalau kita perturutkan, kita akan turun dari kualitas insaniyah menjadi kualitas hayawaniyah. Kualitas hayawaniyah itu adalah kualitas hewan atau binatang. Jadi binatang itu kerjanya dari makan ke makan, dari minum ke minum, dari bersetubuh ke bersetubuh. Nah, ketika bulan suci Ramadan, ketiga kebutuhan primer dan sifatnya biologis ini tidak kita bunuh, tetapi kita kendalikan. Kita kekang, kita atur, supaya kita tidak menjadi hewan, supaya kita tidak menjadi binatang. Nah, aturan-aturan Allah ini dalam rangkaian yang disebut dengan syariat. Syariat puasa ini adalah menahan makan, minum, dan bersetubuh serta hal-hal yang membatalkan puasa secara biologis, secara fikih, sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, untuk wilayah Indonesia sekitar 13 jam kita tidak makan, tidak minum, dan tidak boleh ada sesuatu yang masuk melewati tenggorokan. Nah, diharapkan dengan latihan ini dia tidak sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi melahirkan dan menghadirkan Allah dalam hidupnya. Dia tidak akan berbuat dosa, tidak akan berbuat maksiat, walau Allah yang diyakininya itu adalah ghaib. Apa itu ghaib? Ghaib itu tidak nampak. Bahwa engkau mengimani Allah adalah Allah yang tidak nampak oleh mata.
Ketika kita merasakan, maka iman itu adalah merasakan kehadiran Allah. Walau dia tidak nampak. Orang tidak mencuri, orang tidak korupsi di kantor, orang tidak melanggar aturan lalu lintas. Karena dia memandang, dia meyakini bahwa Allah itu maha melihat. Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha menatap. Maka ketika ada manusia yang melanggar aturan Allah, sesungguhnya dia telah menggagalkan keimanannya kepada Allah yang maha ghaib. Maka dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan, alladzina yu'minuna bil ghaib, dan orang-orang yang beriman kepada yang ghaib, dan orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Oleh sebab itu, di dalam kegaiban itulah kita beriman. Dan banyak di antara kita, di dalam kegaiban itulah kita mendurhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hakikat puasa menghadirkan Allah yang maha ghaib dalam kehidupan keseharian kita, sehingga itu menjadi waskat pengawasan melekat dimanapun saja kita berada. Di rumah kita mengimani Allah yang maha ghaib. Di kantor kita tidak korupsi karena Allah maha melihat, Allah maha menatap, Allah maha mendengar. Bahkan Allah mengetahui apa yang menjadi suara hati batin kita. Oleh karena itu, ibadah puasa, saum atau siam ini dinamakan ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Hakikat puasa itu adalah ibadah yang sifatnya sangat rahasia. Iya, pemirsa M2 TV, Kompas TV, dan pendengar setia Mujahidin FM dimanapun Anda berada. Tadi kita sudah mendengarkan ya pembahasan terkait hakikat puasa. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Hati. Ya, pemirsa M2 TV dan Kompas TV serta pendengar setia Mujahidin FM dimanapun Anda berada, kembali lagi di program Mutiara Hati. Dan tadi sudah kita dengarkan ya pemaparan dari Ustadz Ma'ruf Zahran terkait hakikat puasa. Nah, mungkin kita dengarkan kembali nih Ustadz ya terkait hakikat puasa ya. Bagaimana nih Ustadz? Tingkatan nih ya, Ustadz. Puasa itu sendiri. Baik, secara fikih puasa itu dipahami pengendalian diri dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Betul. Dari waktu subuh, azan subuh hingga azan maghrib. Nah, itulah durasi pelaksanaan puasa. Namun berbeda-beda ya Ustadz antara satu negara dengan negara yang lain, seperti Norwegia ya, atau New Zealand ya, itu kadang siangnya lebih lama dan kadang malamnya yang lebih lama. Jika malamnya singkat, artinya siangnya lebih lama. Nah, tingkatan puasa ini pertama adalah saumul awam. Puasanya orang awam. Mereka ini memahami puasa hanya sekedar menahan makan dan minum sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Yang sebenarnya belum menyentuh sisi terdalam dari puasa itu sendiri. Nah,
Jadi puasa itu ada dimensi luar yang disebut dengan eksoteris dan ada dimensi dalam esoterik. Fikih ini menyentuh sisi luar dari puasanya. Namun bagaimana sisi dalamnya puasa? Nah, sesuai dengan pertanyaan Syam tadi Ya. tentang tingkatan puasa, tingkatan yang kedua itu adalah saumul khawas. Apa itu Ustaz? Puasanya orang yang khusus. Oh. Nah, puasanya orang yang khusus ini, dia tidak sekedar menahan makan, minum, dan bersetubuh. Dia tidak hanya sekedar mengekang unsur-unsur biologisnya, tidak sekedar mengendalikan unsur jasmaninya, tetapi dia mengekang unsur-unsur batini. Seperti apa? Dia tidak memandang yang mengundang amarah Allah. Telinganya tidak mendengar gosip yang dapat memantik kemarahan Allah. Nah, kakinya tidak berjalan ke tempat yang bisa mengundang murkanya Allah. Tangannya tidak berbuat apa-apa yang mengantarkan dia kepada kemurkaan Allah. Jadi mata, telinga, hidung, mulut, kaki, tangan ikut berpuasa. Bagaimana akhi Syam puasa mata? Menutup mata. Kalau menutup mata, ya jelas kita tabrakan. Nah, jadi ada dimensi puasa mata. Ya, puasa mata. Bagaimana nih Ustaz? Nah, pandanganmu kepada yang bukan mahram sekali Itu rezekimu. Ya. Kedua, dosamu. Jadi boleh memandang sekali. Sekali tapi lama itu mah. Oh, itu enggak boleh. Oh, beda Ustaz. Itu berhilah namanya. Ada alasan di situ. Saya mandang Ustadz sekali, tetapi lama. Ini tidak dibenarkan, dapat mengurangi bahkan membatalkan puasa itu sendiri. Ya, jadi puasa itu jangan dianggap penjara. Jalanilah puasa ini dengan rasa cinta kepada Allah. Apapun, kalau segalanya berdasarkan cinta, maka itu akan ringan. Yang jauh terasa dekat, yang berat terasa ringan, yang payah serasa mudah. Maka mendekatilah Allah dengan sifat-sifat feminin, dengan sifat-sifat keibuan ummiyah. Bahwa secara tasawuf Tuhan itu berdimensi dengan nama-namanya yang jamaliyah. Nama-nama keindahan darinya. Seperti dia maha penyayang, dia maha pejantun, dia maha pengasih, dia maha pemaaf, dia maha pengampun, dia maha dermawan. Jadi dekatilah Allah dengan cinta. Seberat apapun puasa yang kita tunaikan akan meraih, mendaki bukit dan gunung-gunung ketuhanan, bahwa kita dengan Allah hakikatnya adalah esa jua. Hakikatnya adalah satu jua. Dia menciptakan makhluk supaya dia dikenal. Begitu kita mengenal Allah dengan kasih, dengan sayang, dengan cinta, maka kita kembali ke hadiratnya dengan penuh kesayangan, kecintaan, dan kerinduan. Jangan jadikan seluruh ibadah sebagai beban. Jadikanlah ibadah sebagai pelampiasan rasa rindu yang menyayat-nyayat hati dan perasaan cinta yang paling dalam. Saudara Syam, ini berangkat semuanya
dari dimensi batin, bukan dimensi lahir, dari spiritual, bukan dari material. Janganlah kita menganggap Allah itu maha menyiksa, maha mendendam, tapi dekatilah Allah dengan nama-nama keibuan, dengan nama-nama yang penuh dengan kesayangan dan kecintaan. Iya, pemirsa M2 TV dan Kompas TV serta pendengar setia Mujahidin FM itu ya terkait dengan hakikat puasa. Jadi insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di Mutiara Hati. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Mutiara Hati. Ya, pemirsa M2 TV dan Kompas TV serta pendengar setia Mujahidin FM dimanapun Anda berada, kembali lagi di Mutiara Hati bersama saya Samsul dan juga Ustadz Ma'ruf Zahran ya terkait pembahasan hakikat puasa. Nah, tadi saya dengarkan juga ada dua nih Ustadz tantangannya ya Ustadz ya. Tingkatan. Tuh tingkatan. Nah, mungkin boleh dijelaskan kembali nih Ustadz. Yang pertama kan sudah dijelasin Ustadz. Nah yang kedua nih apa nih Ustadz? Mungkin juga Ikhwafilah nih penasaran Ustadz. Tingkatan yang paling tinggi dari ibadah puasa ini adalah khawasul khawas. Saumul khawasul khawas artinya adalah tingkat puasa orang yang khusus lagi khusus. Nah, mereka ini tidak sekedar menjalankan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari, tidak sekedar puasa mata, puasa telinga, puasa mulut, puasa tangan, puasa kaki, tetapi juga mereka puasa hati. Ini tingkatan yang paling tinggi, tingkatan advance dari puasa. Bahwa puasa itu menjaga hati dari yang selain Allah. Ingatannya hanya Allah. Jadi ingatannya Syam bukan hanya bukber ya. Nah, bukan hanya pindah dari kafe ke kafe, ya. Bukan hanya pindah dari hidangan masjid ke masjid yang lain, ya. Itu namanya touring, ya. Orang yang saumul khawasul khawas ini adalah mereka yang menjaga hatinya daripada yang selain Allah. Niatnya karena Allah, puasanya karena Allah, tilawahnya karena Allah, kajiannya karena Allah. Nah, puasa tingkatan ini adalah puasanya para nabi dan para wali. Puasanya anbiya wal auliya Allah. Nah, tidak memikirkan nanti buka puasa apa cendol, apa tapai, ya, nasi goreng atau tempe, ya. Nah, jadi frame berpikirnya itu bukan lagi materi, tapi puasa minallah dari Allah, fillah di dalam Allah, dan puasa ini adalah ilallah, untuk Allah, dia kembalikan kepada Allah. Puasa orang seperti ini dia tidak merasakan lapar, ya. Mungkin saya merasakan lapar. Nah, bukan tingkatan kita ini ya. Kita sedikit-dikit lapar. Karena kita ini dikit-dikit makan kan. Nah, orang yang pikirannya makan memang sulit menjalankan puasa Ramadan. Kecuali dia menganggap kewajiban secara fikih mungkin puasanya sah. Ya. Karena tetapi tidak bernilai di mata Allah. Jadi puasa yang bernilai itu adalah puasa yang memiliki perubahan-perubahan setiap tahun ke arah yang lebih baik. Bahkan berkesinambungan puasanya. Sehingga
kitab suci menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah sebagaimana telah Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Bukankah ini kesadaran masa lampau yang mengantarkan kita kepada kesadaran masa ini dan mengantarkan kita kepada kesadaran masa depan. Continuous awareness, perubahan yang selalu terjadi. Perubahan menjadi arah yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih baik. Menjadi manusia yang dahulunya tidak baik menjadi baik. Yang telah baik menjadi baik. Itulah dia perubahan-perubahan, metamorfosis dari puasa yang kita tunaikan. Jadi buah dari puasa itu adalah budi pekerti. Buah dari puasa itu adalah akhlakul karimah. Bagaimana kita tidak menyakiti orang lain. Bagaimana kita tidak menghina orang lain. Bagaimana kita tidak merampas hak-hak orang lain. Bagaimana kita merasa cukup dengan Allah. Cukup dengan Allah ini Syam adalah sebuah kebahagiaan abadi. Nah, puasa mengajarkan nilai-nilai bahwa Anda ini merasa cukup dengan Allah. Ya. Orang yang kaya itu bukan orang yang banyak menyimpan hartanya. Bukan orang yang banyak memiliki saham, investasi kebun, investasi perusahaan. Bukan. Tetapi orang yang kaya itu adalah orang yang merasa cukup dengan Allah. Sekarang apakah kita merasa cukup dengan Allah? Ternyata tidak. Inilah puasa yang gagal meraih, mendaki puncak ketuhanan. Jangan sampai puasa ini justru melatih kita semakin serakah, semakin konsumtif, semakin memberhalakan materi duniawi. Bukankah dunia sifatnya adalah kesementaraan? Jangan engkau gantungkan hidupmu kepada kesementaraan. Bahwa hidupmu kelak akan hadir yang lebih abadi, yang lebih kekal, yang lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Akhir itu lebih baik daripada awal. Seorang yang bekerja tentu dia merasa bahagia ketika awal bulan. Karena akhir itu pencapaian yang husnul khatimah. Jangan sampai akhir kehidupan kita ditutup dengan su'ul khatimah. Jadi puasa mengantarkan kita kepada finalti kehidupan keabadian kelak di akhirat. Makan dan minumlah kamu pada hari ini di surga Allah, karena dahulu kamu telah berpuasa di bulan suci Ramadan. Iya, pemirsa M2 TV dan Kompas TV serta pendengar setia Mujahidin FM dimanapun Anda berada, kita sudah mendengarkan ya pemaparan dari Ustadz Ma'ruf Zahran terkait hakikat puasa. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz bisa menambah wawasan ikhwafillah, terlebih juga di bulan puasa ini lebih meningkatkan lagi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ikhwafillah, tidak terasa ya kita sudah menemani ruang dengar ikhwafillah serta pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Samsul pamit undur diri dari ruang dengar ikhwafillah dan juga pemirsa M2 TV dan Kompas TV. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.